Ada yang kasih gratis bantuan. Bantuan orang yang kita banyak bantu orang juga untuk yang tidak mampu. Ya. Ya, kita ada paket untuk peti gratis, jadi bisa sampai nguburi komplit gitu. Ukuran tidak mampu apa? Cuma tinggal ngaku saya tidak mampu. Saya ini sebetulnya saya ketawa sendiri kalau mengingat masa-masa ya 20 tahun yang lalu. Saya bertanya ke bapaknya dia ini. Saya berteman waktu itu. Loh, anaknya di mana sekarang? Wah, sekolah di Amerika, Pak, katanya. Hebat sekolah di Amerika. Loh, ambil jurusan apa? Saya tanya. Jawabannya membuat saya tertegun. Ambil jurusan apa? Dan jawabannya membuat saya tidak akan lupa pertanyaan saya itu, dan saya tidak akan lupa jawaban bapaknya itu sampai hari ini. Kemudian saya ingat, saya ajak podcast saja sekarang, seperti apa anaknya. Jadi waktu saya tanya, sekolah di Amerika ambil jurusan apa? Bapaknya dia bilang, ambil jurusan perawatan mayat. Ya. Iya. Ya, jadi seumur hidup baru sekali itu saya tahu bahwa jauh-jauh sekolah ke Amerika untuk ambil jurusan perawatan mayat. Waktu itu tamat SMA mana? Petra Manyar. Oh, Petra Manyar. Iya. Jadi begitu tamat? Belum, saya ngambil sekolah dulu di IPMT selama 2 tahun. Ya, sekaligus persiapan bahasa Inggrisnya dulu. Oh, memperdalam bahasa Inggris. Iya. Setelah 2 tahun di IPMT. IPMT itu semacam kursus ya? Sekolah, sekolah university. Ya? Ya. University di Surabaya? Di Surabaya. Dulu, ya. Dulu. Sekarang masih ada IPMT? Ini sempat jadi gurunya malah. Masih ada. Ini suaminya. Nah, jadi waktu itu setelah IPMT 2 tahun, kemudian sekolah ke Amerika. Iya. Baru papa dapat ide untuk nyekolahkan saya ke Amerika. Sebetulnya itu sebelumnya tidak ada ide. Makanya saya masuk lokal-lokal saja. Kemudian dia dapat ide, cari sekolah untuk golongan orang mati. Terus dia pergi ke kayak biro gitu ya, kayak biro sing ngatur perjalanan untuk sekolah-sekolah. Terus tanya sama mereka, ada enggak sekolah yang buat ngurusi peti mati gitu, orang mati, ada enggak? Oh ada. Di mana? Pilihannya 2, satu Minnesota, satu lagi di Oklahoma. Terus saya disuruh milih. Saya nggak ngerti apa. Nah, waktu itu nggak ditanya, kamu mau nggak memperdalam ilmu perawatan mayat? Nggak ditanya, langsung perintah. Langsung perintah, mandat turun. Padahal ini anak tunggal ini. Jadi anak tunggal, kemudian diperintah oleh ayahnya harus masuk universitas di Amerika, ambil jurusan perawatan mayat. Pilihannya cuma mau milih Minnesota atau Oklahoma. Saya bingung, Minnesota di mana? Oh, di utara sini. Saya takut dingin. Saya milih yang tengah aja dan akhirnya di Oklahoma. Dua-duanya saya pernah ke sana beberapa kali. Di Oklahoma juga. Alasan milih karena takut dingin. Akhirnya ambil di Oklahoma. Di kota apa? Oklahoma City. Dekat situ. Namanya Edmond, suburb area gitu. Oklahoma City itu kota terbesar di negara bagian Oklahoma. Tapi kalau hari Minggu sepanjang kota nggak melihat orang, ya kan? Ya, sepi. Kalau hari Minggu pagi sepi. Iya. Ya Amerika emang gitu. Yang kalau di tengah-tengah gitu. Ya. Nah, terus di saat itu masuk universitas atau? Masuk universitas 4 tahun. Namanya universitas apa? UCO, University Central Oklahoma. Jadi University of Central Oklahoma. University of Central Oklahoma. Iya. Ini sama. Loh. Ketemunya di situ. Iya. Oh, ketemunya di situ. Iya. Orang mana? Saya orang Taiwan. Oh. Iya. Jadi juga lagi memperdalam ilmu yang sama? Enggak. Oh, beda. Beda. Oh, universitasnya sama. Yes. Jadi universitas itu juga mempunyai fakultas-fakultas lain. Iya. Lengkap lah seperti universitas pada umumnya. Iya. Cuma ada jurusan perawatan orang mati. Iya, kalau dia malah double major malahan kalau dia, tapi bidang lain. Nah, itu fakultasnya apa ya? Jurusan. Namanya resminya jurusan Anda itu jurusan dia apa? Under ini apa?
Fakultas Science. Oh, Science. Dia di bawahnya Department of Science. Oh, di bawah Department of Science. Nah, saya akhirnya mau ngambil major ini karena dibujui papa. Dibujui itu bahasa Surabaya, artinya ditipu. Dia bilang gampang. Pokoknya gampang sekali lah. Saya kok ya percaya waktu itu ya. Ya papa dia kan sendiri kan nggak pernah ngambil mesti. Ternyata nggak gampang. Nggak gampang ya? Enggak. Makanya di bawah saya. Itu dosennya gimana? Ya boleh. Itu pelajarannya apa saja? Hampir seperti primat. Makanya saya kaget banget waktu sampai sana. Karena saya anak A3, anak sosial. Tahu-tahu saya ngambil major kok banyak medical termnya. Tahu-tahu saya masih ngambil anatomi. Jadi ada pelajaran anatomi? Iya, harus bedah mayat lagi. Oh, ada bedah mayat? Iya. Terus? Habis gitu saya suruh ngambil chemistry 1, chemistry 2, biochemistry 1, biochemistry 2, organic chemistry. Aduh, padahal dulu SMA-nya SOS. Ditambah patologi. Tapi hebat lah Anda bisa ngejar itu. Iya, Loh, ada patologinya memang. juga? Iya, sampai setengah mati tapi ya sudah dijalani. Berapa tahun di Oklahoma? 3 tahun karena saya kan sudah nyicil dulu di. Oh, sudah 2 tahun di IBNT. Jadi pindah transfer kreditnya dari bisa ya. Jadi 3 tahun lulus. Namanya, gelarnya apa itu? Bachelor of Science in Mortuary Science. Mortuary Science. Terjemahnya apa itu ya? Apa ya? Mortuary itu kematian ya? Iya. Bagian kematian gitu. Oh, jadi bisa juga disebut funeral jadi science. Sarjana ilmu kematian. Ya. Tapi lebih khususnya itu sebetulnya merawat orang mati, ya. Enggak juga, karena di situ saya diajari managing company secara normal biasa, diajari accounting ya kurang lebih. Terus saya juga diajari hukum, karena di negara sana kan banyak sedikit-sedikit salah bisa dituntut. Digugat ya. Kemudian saya harus belajar psikologi untuk caranya berhadapan dengan orang yang berduka itu gimana caranya. Wah. Nggak sesederhana itu ya? Iya, ternyata nggak sederhana ya? Tapi itu semua masih oke, karena itu kalau kita rajin belajar, kita masih bisa, ya kan? Persiapan kita baik. Ada kelas yang ini pesan kalau saya bilang ini. Jadi saya dikasih ini rekonstruksi. Rekonstruksi mayat? Iya. Ini saya dikasih kayak tengkorak dari bahan plastik, kemudian saya dikasih kayak malam itu sejenis Play-Doh gitu modelnya. Sejenis lilin ya? Iya, sejenis gitu. Kemudian saya suruh nyari model. Cari model? Iya, terserah. Maksudnya dari foto. Foto. Terserah mau siapa. Saya milih penyanyi waktu itu, penyanyi Toni Braxton. Ya sudah, dengan lihat foto ini saya harus tahu caranya ngukur jarak dari sini. Nanti pakai malam ini saya bentuk dari nol. Oh, jarak antara mata dengan mata, betul. Mata dengan hidung, hidung dengan telinga. Oh, sampai mendalam begitu ya. Ini berat karena kalau orang nggak bakat kasihan. Ada seninya itu ya? Harus nyeni kalau ini. Tapi bisa? Kebetulan saya suka gambar. Oh. Papa saya jago gambar juga. Itu kalau di sana nggak ada kelas sih ya, satu angkatan itu berapa orang yang belajar di ilmu kematian ini? Kalau nggak banyak sih memang, nggak banyak. Paling maksimum paling 50-100. Oh ya banyak lah. Oh ya. Dari berbagai negara? Nggak ada. Ya sudah semua Amerika semua, total ada saya di situ. Jadi satu angkatan itu orang Asia tinggal Anda sendiri? Saya sendiri. Semua orang bule Amerika semua. Jadi waktu kuliah di Oklahoma, kemudian belajar tentang kematian dan segala macam yang ternyata mirip dokter itu. Iya ternyata. Terus lapor ke ayah enggak? Iya. Angel setengah mati ini sulit banget. Mama ikut nangis-nangis. Mau pulang. Kan dia kangen saya, anak tunggal kan. Iya, anak tunggal. Dia bilang, gengsi. Saya nggak mau pulang, harus sampai lulus. Tapi kalau di Amerika memang, kalau tadi Anda sendirian orang Asia, selebihnya orang Amerika semua, ada orang hitam nggak? Ada tentu saja. Juga, ya? Ya. Teman baik saya di kelas orang hitam. Roommate saya orang hitam.
Anda kos atau dormitory. Dormitory. Di asrama. Dormitory. Ya. Bukan homestay ya. Bukan. Dormitory. Nah, itu ya banyak mahasiswa Amerika yang mempelajari ini karena di sana kematian itu kan memang diurus oleh perusahaan ya. Bagaimana? Atau bagaimana? Maksudnya di Amerika? Ya keluarga biasa, tidak beda banyak dengan sini. Tidak beda banyak. Ya. Nah, saya lihat kan kalau di Amerika tuh setiap kota kecil pun ada rumah kematian. Betul. Dan itu kan dikelola secara perusahaan kan? Iya. Kalau di Amerika sekarang banyak corporate ya. Memang besar-besar di situ perusahaannya. Ya mungkin adalah sedikit-sedikit yang masih ditangani keluarga masih ada. Tapi mayoritas mungkin sudah corporate mungkin. Jadi ketika Anda masih di Surabaya sebelum kuliah mengambil jurusan itu, Anda sudah pernah ikut menangani mayat? Sama sekali enggak. Jadi buat saya tuh waktu di kelas anatomi itu benar-benar shock mental. Karena kalau kita di sini memang betul kita menangani jenazah, tapi kan kita enggak motong-motong jenazah. Kita kan paling cuma membersihkan, ya kan, paling cuma gitu aja. Di sana praktek memotong? Motong. Beneran? Bener motong. Beberapa lah. Pegang pisau? Iya dong, harus. Atau gergaji? Juga iya. Gergaji listriknya juga iya. Termasuk juga waktu kita belajar untuk untuk donasi kornea. Ya itu ada alatnya sendok gitu terus dimasukkan dari sini. Wah itu agak mengerikan itu memang betul. Wah, wanita lagi. Shock berat saya. Shock berat itu ya. Iya, shock berat saya. Melihat wanita atau menangani memotong-motong mayat itu minggu keberapa atau bulan keberapa setelah kuliah di sana? Langsung. Wow. Gara-garanya saya tanya sama konselor sekolah kan ya. Saya ini harus ngambil kelas yang mana dulu? Dia bilang, ya gampang kalau kelasnya dimulai dengan angka 1000, 1000 berapa, 2000, 3000, 4000. Kalau angkanya 1 berarti itu tahun pertama. Saya lihat anatomi tahun pertama. Ya sudah saya ambil, saya nggak ngerti apa-apa. Tahu-tahu beratnya seperti itu. Ayahnya dia ini namanya siapa? Pak Aryo. Enggak, nama Anda? Oh, saya Yohana. Yohana. Iya. Yohana siapa belakangnya? Pakai nama suami. Yohana. Ayahnya namanya Pak Aryo. Aryo. Ya. Di Surabaya itu terkenal sekali karena dulu satu-satunya orang yang mendirikan perusahaan perawatan mayat mulai dari kematian sampai ke pemakaman. Aryo ini jagonya, perintisnya di Surabaya. Nah rupanya bapaknya Yohana ini pengen anaknya mewarisi perusahaan ayahnya yang bergerak di bidang perawatan orang mati ini sehingga disekolahkan sampai ke universitas di Amerika khusus untuk ini. Nah kalau waktu itu Papa bisa menangani mayat? Begini, peraturan di Surabaya terutama bahwa kalau pengawetan jenazah pakai formalin dan sebagainya itu harus dilakukan oleh kedokteran, bagian forensik. Dari dulu sampai sekarang belum berubah. Sebetulnya saya belajar yang tadi itu setengah mati, tidak bisa kepake di sini. Karena kalau saya melakukan itu saya melanggar hukum. Tapi ya enggak apa-apa, paling tidak kan saya belajar. Tahu. Ya. Nah jadi berarti mayat yang diterima oleh perusahaan ayah Anda, Pak Aryo, yang sekarang Anda yang memimpin, itu mayat yang sudah diawetkan? Enggak, kebanyakan orang Indonesia tidak mau diawetkan kecuali kalau peraturan untuk dikirim ke luar kota. Untuk urusan kayak ke Juanda gitu, nah itu harus. Itu tapi peraturan dari kapal terbang, bukan dari kita. Keluarga rata-rata enggak mau kalau jenazah dipotong-potong gitu, enggak mau. Loh, ngapain dipotong-potong? Hanya untuk diawetkan kok. Iya, tapi kan disuntik-suntik untuk formalin. Nah, bedanya gini, kalau di sini caranya tuh dengan jenazahnya disuntik. Padahal kan tubuh manusia sudah ada cairan darahnya, jumlah tertentu. Ditambah cairan otomatis kan dia bengkak. Ya, dan kemudian darahnya itu akan mau nggak mau tuh turun ya.
Kalau kita posisinya jenazah gini kan otomatis darahnya akan kena gravitasi kan, dia pasti turun. Nah, sehingga seringkali jadi gelap-gelap gitu warnanya. Oh, nggak cantik ya, nggak indah ya. Iya. Kalau sistem di Amerika nggak seperti itu. Jadi kan di sebelah sini kan ada arteri besar, carotid artery namanya. Jadi satu dibuka, otomatis darah itu dari satu ruangan di jantung ini akan dipompa, dikeluarkan. Oh, dikeluarkan? Ya. Itu dilakukan di rumah sakit atau di rumah kematian? Di rumah kematian. Jadi pada saat ini dibuka, ada selang masuk, ada mesinnya yang dengan pressure, dia masukkan formalinnya ke situ. Otomatis formalin dorong darah kan, jalan terus muter, turunnya nanti keluarnya nanti di sini. Di irisan juga? Iya, di irisan sudah juga. Dibuka juga sininya. Kalau orang mati, kemudian diisi formalin, kemudian darahnya terdesak keluar. Sampai habis. Sampai itu berapa liter? Ya menggantikan saja. Menggantikan saja. Iya. 1 liter nanti bengkak lagi. Hanya cukup menggantikan. Caranya mudah. Tinggal dilihat aja kalau cairan yang keluar sudah bening. Berarti sudah bersih. Beres. Nah, kalau mayat itu sudah nggak ada darahnya, tidak akan bisa biru-biru gitu ya. Betul. Dan tidak cuma itu aja, tapi juga cairan yang dimasukkan formalin itu ditambah macam-macam. Jadi banyak, makanya ada pelajaran kimianya. Karena untuk ngukuri itu. Jadi tujuannya apa? Supaya cantik sekali. Supaya seperti orang tidur, warnanya normal. Bahkan kalau kan pucat kan, tadi kan darahnya kebuang, otomatis memucat. Kasih pewarna. Ada cairan pewarnanya juga. Jadi tetap agak merah-merah begitu, kayak orang jadi hidup. Jadi seperti kayak orang hidup gitu. Hanya tidur. Dan baunya juga enggak menyengat, sing formalin kayak sini itu enggak. Teknologi mereka canggih sudah lama canggih. Dulu nggak ada di sini nggak ada bau mayat, tapi ada bau formalin. Betul. Nah di sana sudah nggak ada. Tidak ada. Bikin bau wangi pun bisa. Jadi badannya mengeluarkan bau wangi. Iya, nggak terlalu overwhelming gitu ya enggak sih. Tapi paling enggak ofensif. Anda lulus tepat waktu. Tepat waktu. Berarti hebat dong. Ngotot. Gengsi pulang. Nah, kalau orang meninggal ya di Surabaya nih, orang meninggal, perusahaan Anda itu biasanya ditelepon oleh keluarganya orang meninggal itu berapa jam setelah orang itu meninggal? Nggak mesti, bisa sebelum, bisa sudah. Oh, bisa juga sebelum meninggal? Bisa, karena keluarga saya tahu, wah ini sangat lama ini ya. Lebih baik kita siap-siap aja, telepon kita. Ya enggak mesti. Jadi tapi dia belum meninggal ya, katakanlah sudah agak dekat-dekat meninggal. Kemudian perusahaan Anda diberitahu oleh keluarga bahwa keluarga kami akan meninggal, tolong Anda siap begitu. Ya. Nah, itu langsung ke sana atau nunggu meninggal dulu? Nunggu meninggal dulu sampai surat-suratnya semua, pembayaran tagihannya rumah sakit beres dulu. Kalau enggak rumah sakit kan ya enggak bisa langsung ngasihkan jenazah ke kita. Ya mungkin mereka punya prosedur, biasanya butuh 2 jam. Oh, butuh 2 jam. Meninggal sampai akhirnya kita boleh menjemput jenazah itu 2 jam kira-kira. Nah, berarti begitu meninggal Anda diberitahu lagi sudah meninggal gitu. Biasanya begitu. Tolong jenazahnya dijemput ke rumah sakit. Terus Anda kirim mobil. Iya. Dan petugas nanti ada yang bicara dengan keluarga, ada yang nanti ngurusi jenazahnya. Karena sekarang kita kan ada di jasa. Karena itu belajar psikologi karena itu ya, karena harus bicara dengan keluarga itu. Wah, itu. Dari situ nanti jenazahnya kebanyakan dibawa ke adijasa, kebanyakan. Di sana dimasukkan peti es. Biasanya begitu. Terus Anda merawatnya mulai saat itu pun langsung. Jadi saya punya 3 pegawai perempuan yang khusus saya training untuk bidang ini. Jadi mereka nanti langsung yang mendampingi jenazahnya, begitu sampai di adijasa, mereka yang nanti mempersiapkan jenazahnya. Itu berapa lama? Itu kan sampai diberi pakaian kan ya? Betul. Mulai rapi dulu baru masuk freezer. Apa? Harus rapi dulu baru masuk freezer. Oh, masuk freezernya itu setelah rapi ya? Karena sulit sebelum rigor mortis, selama jenazahnya masih bisa goyang, masih bisa dengan mudah dipakai baju. Tapi kalau kita nunda-nunda, apalagi di dalam freezer sudah beku, kan nggak mungkin pakai baju. Selama dia masih bisa bayangan digerakkan. saya masuk freezer dulu, baru setelah siap baru didandani gitu. Enggak. Begitu datang dari rumah sakit, ya. itu masih lemes ya? Masih lemes.
Berapa jam kemudian kaku mayatnya? Tergantung, nggak mesti. Setiap orang bisa beda-beda. Itu. Paling cepat kaku berapa jam? Ya 2 jam lah. Oh 2 jam. Jadi datang itu langsung diapakan sih? Pertama diapakan sih? Dicuci? Dimandikan. Dimandikan pakai sabun? Iya, normal, biasa, shampoo komplit. Sampo. Ya, terus sudah baru diandui, mulai dibajui dulu. Kalau sudah dibajui rapi, baru mulai di make up. Dibajui itu tergantung permintaan keluarga, pakai jas atau tidak, atau pasti pakai jas? Rata-rata kalau laki pakai jas, memangnya. Kalau beberapa keluarga yang turunan Tionghoa, untuk yang kakek nenek mereka yang tua bisa mereka pakai baju 7 lapis. 7 lapis? Itu memang sudah tradisi yang bisa menerangkan lebih dalam mungkin dia. Mungkin. Kenapa kok harus 7? Kenapa 7 lapis? Iya. Nanti ya, kenapa 7 lapis. Nah, itu baju-baju itu sudah disiapkan oleh keluarga atau perusahaan Anda yang menyiapkan? Sebagian besar saya menyiapkan. Jadi kami semua harus siap semua barang-barang kayak gini-gini. Nah, ukurannya bagaimana? Oh sudah, biasanya bajunya memang besar-besar kalau kayak gitu. Oh, jadi itu agak kebesaran sedikit juga nggak apa-apa? Iya, nggak masalah. Ada juga memang keluarga yang sudah beli dulu-dulu. Banyak mana? Yang Anda siapkan atau yang keluarga? Jauh, yang saya siapkan. Rata-rata orang nggak siap kok kalau menghadapi kematian. Oh, jadi bukan ini akan dipakaikan jas yang paling dia sukai waktu hidup, itu yang akan dipakaikan. Kalau laki kebanyakan jas. Kalau perempuan yang masih belum tentu. Kadang dia pakai bajunya sendiri, kadang yang baju yang khusus 7 lapis tadi itu. Nah, kalau jas ada juga pemberian dari keluarga, ini jas yang paling disukai supaya dipakai gitu. Normalnya sih gitu. Jadi jas itu memang sampai belakang ada bajunya, bukan pura-pura di depan aja. Enggak, baju sungguhan, bajunya dia baju sungguhan. Memang. Kalau keluarga tidak siap, kita masih ada juga jas-jas. Tagihannya yang berbeda ya. Betul. Ya. Nah, memberi pakaian itu berapa lama? Kalau laki-laki? 20 menit. Oh, cepet ya. Cepet. Wanita? Sama aja. Oh, setelah itu baru make up. Ya. Make up itu apa yang disebut make up? Antara laki dan perempuan apa bedanya? Kalau konsep di Indonesia dengan konsep di Amerika beda. Kalau di Amerika konsepnya make up itu lebih ke arah supaya kelihatan rest in peace, RIP ya. Jadi seperti tidur. Kalau Indonesia belum tentu mau digitukan. Kadang mereka, sehari-hari ibu ini menor. Jadi kita minta menor. Kadang mereka keluarganya sangat spesifik. Ini ibu ini langganannya salon A. Jadi ya salonnya yang didatangkan. Malah justru bukan pegawai kami. Dan Anda nggak apa-apa itu? Nggak masalah. Yang penting keluarganya harus bahagia, tenang. Itu yang penting. Ya sudah mereka datangkan dari salon, orang salon khusus karena biasanya rambutnya harus disasak, diapain, terserah. Nah, kalau yang mereka menyerahkan ke Anda, itu Anda bertanya nggak kepada keluarganya? Ini rambutnya diapakan, disasak? Atau pasti kita tanya. Anda tanya ya. Dan umumnya keluarganya juga mengatakan rambutnya begini. Iya, kebanyakan memang jenazah yang kami tangani kan orang tua, kakek nenek, jadi ya tidak macam-macam. Tapi kalau misalnya jenazahnya kebetulan matinya agak lebih muda, lah itu biasanya yang mereka minta, ini biasanya cantik gini make upnya harus gini. Ya oke lah. Ada nggak setelah selesai di make up, kemudian keluarganya masih komplain, kurang sempurna, diubah lagi begini, ada juga? Pasti ada. Oh pasti ada. Pasti ada, nggak masalah, kita akomodasi aja. Mereka maunya apa sampai mereka puas. Itu kayak lipstick, eyeshadow, segala macam itu yang bermerek atau yang sembarangan aja? Toh ini mayat. Gitu. Paling enggak ya standar medium ya, tengah-tengah lah kita. Tapi keluarga nggak mempersoalkan? Nggak masalah. Kadang keluarga pakai makeup mereka sendiri. Oh, ada jadi juga ya? mereka sudah bawakan ini, Pak tolong di makeup pakai makeupnya ibunya sendiri. Nggak masalah. Jadi waktu masuk ke freezer, mayat masuk ke freezer, itu setelah make up? Ya. Setelah pakaian, setelah make up, total pakaian beserta make up-nya berapa lama? 1,5 jam. 1,5 jam. Terus masuk freezer? Oh, saya pikir... Selama jenazahnya dalam keadaan normal, enggak yang sakit aneh-aneh,
1,5 jam sudah lebih dari cukup. Tapi kalau kadang jenazah itu karena dia sakit parah, nah ini mungkin ada penanganan khusus. Misalnya luka-luka harus di. Kalau yang terutama yang sudah lama tidur, belakangnya kan seringkali ada sorenya tuh. Nah itu harus kita treatment sendiri-sendiri. Itu di waktu kuliah juga ada pelajaran itu. Nah, tahun berapa ketemu pacar di sana? Relatif langsung. Waktu itu komunikasi pakai bahasa Mandarin atau bahasa Inggris? Inggris. Bahasa Inggris. Karena Taiwan kan bahasa Inggrisnya. Oh, Inggrisnya dia bagus sekali sih. Jadi lahir di Taiwan? Ya. Di kota apa? Taipei. Oh, di Taipei. Ya, di Taipei. SMA di Taiwan. S1 di Taiwan juga. S1 di Taiwan juga? Ya. Terus ambil apa waktu S1? Electrical Engineering, Computer Science. Oh, Computer Science. Iya. Terus ke Oklahoma? Ya, lebih murah. Apa, S2? Nah, masih S1, tapi S1. saya ambil matematika. Oh, ambil matematika? Iya. Kenapa pilih Oklahoma? Lebih murah. Oh, lebih murah. Ya, lebih murah di sana. Mahal kalau di Los Angeles, San Francisco, atau New York. Sekarang warga negara Indonesia atau Taiwan? Saya sekarang WNI. WNI? Ya. 今年了。去年。去年。Oh, Kangkang ah? Kangkang. Baru. Ya. Oh, jadi warga negara Indonesia baru tahun lalu. Ya. Orang tuanya nggak keberatan? Enggak. Masih di Taiwan. Tapi bahasa Indonesianya bagus sekali. Wah, masih kurang sedikit, masih belajar. Bagus, enggak bahasa Indonesia bagus. 谢谢 Thank you. Ya. 您贵姓？我姓吴，口天吴，吴。呀。Go di Indonesia. 你的爸爸妈妈还在吗？还在，在台湾。哦，在台湾。呀。来过这边吗？1997年来过。结婚的时候来这边吗？结婚的时候来过。Jadi waktu kawin pun bapak ibunya datang ke sini. Ya. Jadi kawinnya di sini dan di sana atau di sini saja? Dua-dua. Oh, dua-dua. Di sini dan di sana. Jadi waktu pulang dari Oklahoma dapat ilmu sarjana perawatan orang mati sama dapat suami. Dapat suami. Berapa tahun setelah pulang dari Amerika kawinnya? Oh, kita menikah di Amerika. Oh, menikahnya di Amerika. Oke. Sekarang punya berapa anak? 2, laki perempuan. Oh, laki perempuan. Yang laki sudah 20 tahun di Amerika. Lahir di sana? Iya, lahir di sana. Dia lagi kuliah saat ini. Di Oklahoma juga? Oh enggak, di LA dia sekarang. Jadi, Yohana ini anak tunggal. Ayahnya usaha di bidang perawatan jenazah. Sampai kematian lah, sampai ke penguburan segala macam. Nah, kemudian punya anak tunggal Joanna, dikuliahkan ke Amerika untuk memperdalam ilmu perawatan orang meninggal, ketemu suami, dan sekarang punya 2 anak. Ya. Yang perempuan di Amerika juga? Oh, masih kecil, masih 14 tahun. Oh, bedanya jauh sekali? Iya, bedanya 5,5 tahun. Yang perempuan di sini. Ambil apa sekarang anak yang laki? Sekolah yang laki. Sebetulnya dia ngambil animal science, karena dia pecinta binatang. Tapi tahu-tahu sekarang berubah menjadi mau jadi musisi. Saat ini dia. Nurun dari siapa musisi? Keluarga papa saya senimannya banyak. Ya, baik melukis maupun musik banyak. Ya, Anda sendiri suka melukis ya? Iya. Anak saya semua otodidak semua, dia belajar semua pakai YouTube. Yang anak perempuan sekolah di mana sekarang? Di Surabaya sini, di Taipei School. Ada Taiwan School kan di sini. Apa? SMA? SMP 3. Oh, masih SMP. Jadi sudah bisa bahasa Inggris, sudah bisa Mandarin. Hobinya dia berkuda. Nah, kalau masa COVID seperti ini, yang Anda tangani semakin banyak atau semakin berkurang? Karena yang meninggal karena COVID kan nggak boleh ditangani itu kan? Ya? Betul, jelas menurun. Oh, malah menurun. Ya? Jadi orang seringkali salah ngira, wah kamu panen, wah enggak bener. Itu nggak bener itu. Semua perusahaan pemakaman, enggak cuma saya toh. Saat ini semua menurun. Seberapa perawatan orang meninggal ini sekarang masih sama atau masih memegang prinsip-prinsip adat Tionghoa? Atau sudah berubah?
Sudah terserah saja gitu. Misalnya kayak baju 7 lapis. Oh, sudah sangat kecil. Ya. Minoritas yang golongan. Misalnya dalam 1 tahun terakhir, orang meninggal yang bajunya harus 7 lapis, ada berapa orang? Waduh, apa ya? Berapa orang? 1 tahun? 50? Ya 50-an. Loh, banyak lah. Duh, dari 1000? Ya masih banyak, artinya yang memegang budaya lama ini masih banyak. Ya. Masih banyak lah. Kalau baju itu masih belum tentu orang mau pakai, tapi kalau mereka pakai seremoninya, Ya, ya itu banyak itu. Masih megang itu Masih lama. banyak. Ya. Pakai uang kertas itu. Ya, kayak gitu-gitu masih banyak. Atau manggil apa? Tapi nggak ada lagi yang nangis-nangis mengiringi. Nah. Nggak ada sudah lagi. jarang. Itu tahun berapa ya hilang? Orang yang harus ada orang masih yang... ada sekarang, cuma jumlahnya sedikit. Oh, masih ada. Ya. Kalau baju harus 7 lapis tadi kenapa? 7 lapis ini tradisi budaya China Selatan. Nah, kenapa kalau di utara 9? Oh, malah lebih banyak. Ya, 9, 7 lapis meaningnya complete. Artinya 7 itu komplit, lengkap. Lengkap, complete semua. Tapi panas di China Selatan, Fujian. Dari 7. Ya, 7 aja. Tapi semua ada. Dari celana, dari baju, dari jaket, dari di dalam keluar. 7. Oh, 7 itu bukan rangkap 7. Iya, lapis-lapis, jenisnya Ya, macamnya. lapis. Celananya juga 7. Enggak. Nah. Total semua di jumlah 7. Oh. Ya, 7 semua. Oh iya, berarti bukan 7 lapis, 7 macam 7 baju. macam. 7 Tapi macam. orang Jadi ada kalau celana. bilang 7 lapis. Kalau bilangnya gitu. Ya, kalau di China utara Dingin. lebih dingin, ada trench coat sama James Bond itu. Oh. Ya, dan total 9. Beda 2 di selatan dan di utara. Ya, tradisinya. Senang mana tinggal di Taiwan sama tinggal di Indonesia? Sama aja, tapi Indonesia lebih panas. lebih panas di sini. Lebih panas ya? Iya. Ini anak nomor berapa? Saya pertama. Anak pertama? Ya, Masih punya adik? ada 2 Oh, ada 2. Di Taiwan semua? di Taiwan semua. Saya di Indonesia, di luar Taiwan aja, saya aja. Oh, yang di luar Taiwan Anda sendiri? Iya, iya. Ayah sehat? Sangat sehat. Jadi sudah ayah nggak pernah merawat jenazah lagi? Enggak. Memang papa saya enggak golongan itu. Itu dulu mama saya. Oh, iya. Oh jadi selama dulu itu mama yang ngerjakan? Mama dulu. Ilmu mama dari mana? Dari Tuhan katanya dia. Ya timbul dengan sendirinya ya. Kalau cinta dengan kerjaannya, memang mengasihi customernya, kasihan dengan keluarga yang ditinggalkan, itu otomatis karena ingin melayani kan. Tapi papanya mama atau ibunya mama bukan di bidang itu kan? Nah, ini saya kurang jelas sebetulnya. Katanya saya ya tua-tua di keluarga saya generasi ke-8. Saya sendiri juga pikir spektakuler banget. Saya nomor 8. Jadi memang sudah sangat turun-temurun pekerjaannya di bidang perawatan mayat. Sebetulnya di om saya yang paling tua, dia punya bukunya, buku silsilah keluarga. Tapi saya belum pernah lihat terus. Tolong diamankan ya. Tolong diamankan. Itu warisan yang sangat luar biasa. penting. Iya, saya cuma dibilangi kamu nomor 8. Oh iya. Iya. Berarti gitu, ilmu mama Anda ilmunya dari orang tuanya lagi, dari orang lagi. Iya. Katanya begitu. Saya sendiri sih enggak pernah tahu. Anda generasi keberapa yang lahir di Indonesia? Dari pihaknya papa atau mama? Dari pihak papa keempat. Kalau dari pihak mama lebih lama, saya enggak tahu. Wow, jadi udah sangat turun-temurun di Indonesia. Sudah. Nah, sekarang peti mati seberapa berubah dibanding misalnya Anda sebelum ke Amerika? Enggak berubah. Enggak berubah. Kematian itu masalah tradisi. Jadi tidak akan mudah sekali untuk balik tangan ganti model. Karena ini masalah tradisi. Jadi modelnya ya seperti itu terus? Kurang lebih ya. Ya paling-paling beda sedikit-sedikit tapi konsepnya sama.
Sekarang peti mati yang paling mahal berapa harganya? 700 juta. Ya. 700 itu juta. Karena memang kayunya utuh ya. Karena itu memang yang peti Cina yang besar sekali itu loh. Jadi kan Jadi itu kayu utuh dilubangi gitu. Betul. Jadi itu pohon. Ya, jarang. Dari pohon apa itu? Jati. Kalau kayak gini harus jati. Ya, nyari jati yang besar diameter seperti itu kan semakin langka sekarang. Banyak mana permintaan 700 juta itu dengan ketersediaan kayu yang bisa untuk peti mati seharga 700 juta itu? Ya, yang kedua, kalau cuma jati-jatian yang papan-papan yang model yang standar itu kan, model peti mati kotak itu sih jauh lebih banyak. Mau nggak mau. Dalam praktis. 1 tahun yang menggunakan peti yang harganya sampai 700 juta itu berapa? 5 tahun sekali sih belum karuan kalau itu. Langka kalau itu. Tapi pernah ya? Ya, pernah. Kalau misalnya sekarang mendadak ada orang meninggal, aku mau peti mati yang seperti itu, bisa menyediakan? Ada. Kita pasti ada. Kalau stoknya pasti ada kita. Cuma yang make sangat jarang. Oh, tapi stok ada? Ya. Kalau yang umum dipakai orang harganya berapa? Saat ini sekitar 10 juta maksimum gitulah, sekitar situan. Apalagi sekarang ekonomi juga mulai menurun ya saat ini, jadi ya lebih turun lagi malahan. Punya berapa mobil jenazah? 15. Ini yang ngerti garasi. 15 mobil ya. 15 mobil, 2 mobil jenazah. 15 ambulans, 2 mobil jenazah. Untuk pindah jenazah kan yang kecil, yang ambulan kecil. Ya. 17. 15 mobil. Wow. Ada yang kasih gratis bantuan. Bantuan orang yang kita banyak bantu orang juga untuk yang tidak mampu. Ya. Ya, kita ada paket untuk peti gratis. Jadi sampai nguburi komplit gitu. Ukuran tidak mampu apa? Cuma tinggal ngaku saya tidak mampu. Sebab kalau kita misalnya tidak percaya gitu ya, kalau kita minta, kamu bilang nggak mampu, buktinya apa dong? Minta surat RT, RW, lurah, wah ya, bosok jenazah saya kan nggak karu-karuan nanti. Jadi kita cuma percaya saja sudah. Soal nanti dia nipu saya apa enggak itu urusannya dia dengan yang di atas. Kalau dari pihak saya ya sudah, itu aja langsung. Dalam 1 tahun berapa orang yang seperti itu? Banyak sekali kalau ini. 1000 mungkin ada mungkin. Loh, Anda ini setahun menangani berapa jenazah? Rata-rata mungkin ya sekitar 1.500-an gitu mungkin. Mungkin sekitar segituan mungkin. Saya terus terang nggak perhatian dengan angkanya di kantor. Cuma kita banyak nolong orang. Terima kasih. Loh, saya juga terima kasih percaya orang-orang itu. Kasihan kan soalnya kalau gitu. Nggak peduli agama kita. Pokoknya asal ada orang datang minta tolong ya kita bantu. Memang ada orang datang minta tolong? Banyak. Nah, itu termasuk perawatannya bajunya? Iya sudah. Ya. Ya sederhana tentu saja ya. Mulai dari papa sudah begitu? Mulai dari mama? Iya, sejak dari hari pertama kita buka. Sampai sekarang. Jadi sekarang ini sepenuhnya sudah Anda sekarang? Papa mama sudah pensiun? Agak sulit mempensiun orang yang tidak mau dipensiun. Padahal masih kerja loh. Dan memang orang tua sebaiknya jangan dipensiun. Ya. Nanti pikun nanti. Iya, dulu nenek saya dipensiun kecepatan terus Alzheimer-nya kumat. Atau jadi Alzheimer. Katanya gitu, nggak ngerti saya. Nah, terus sekarang pembagian tugasnya bagaimana antara mama sama Yohana? Mama kebetulan berapa bulan yang lalu kena stroke. Jadi sekarang saya megang bagiannya dia 100%. Kalau yang bagiannya papa ya di-share orang 2. Antara papa sama dia sharing gitu. Papa masih sehat? Sehat sekali kalau masih olahraga baik. Sangat sehat. Stroke-nya sampai seberapa? Sebetulnya ringan sekali. Oh, ringan sekali. Masih bisa jalan? Sama sekali normal, cuma kalau bicara dia sering lupa. Enggak apa-apa lah, dia suruh. Ya. Biar istirahat aja, saya ambil alih aja. Loh, nanti tambah nemen. Lah, nek dijak ngomong sulit. Jadi beliau nggak pengen ikut menangani jenazah lagi? Oh, sudah lama enggak kalau itu.
Sejak saya sudah training 3 orang sudah selesai kalau itu. Ya. Yang Anda training ini persyaratannya harus apa? Mengasihi keluarga. Anggaplah keluarga itu seperti keluarga sendiri. Keluarga yang meninggal. Betul. Mengasihi keluarga yang meninggal. Bentuknya kalau apa? Orang tuh mengasihi keluarga, klien ya, itu rasa takut dan sebagainya pasti hilang. Pasti hilang. Nomor 1 mengasihi dulu. Punya rasa kasihan. Masalah itu syarat utama itu sudah. Nanti yang lainnya otomatis tinggal belajar. Nggak masalah. Kalau makam sekarang ini seberapa mahal makam itu? Kita kan ada pilihan ya antara yang punya pemerintah atau yang bukan punya pemerintah. Kalau yang punya pemerintah ya nggak mahal. Ibu Risma hebat sekali dalam hal ini. Kayak misalnya Keputih, ya kan? Itu di Keputih itu ada Tionghoa juga? Iya, itu kan umum. Siapa saja bisa. Tapi ya jatah plotnya ya cuma segitu. 1 kali 2 meter itu, ya, 1 kali 2,5. Ya. Oh banyak ya orang Tionghoa yang dimakamkan begitu? Banyak sekali. Oh gitu? Iya. Saya nggak tahu ini. Saya pikir gitu. Semua orang Tionghoa pasti pemakamannya secara Tionghoa seperti yang kita kenal. Yang di luar kayak Lawang dan sebagainya. Enggak. Itu yang punya duit. Kalau yang normal aja biasanya milih tengah kota aja lah. Tapi tetap pakai peti mati? Iya, kalau itu harus. Jadi Anda juga pernah, artinya jenazah yang datang ke Anda dimakamkan di pemakaman umum Keputih juga ada? Oh iya, hampir setiap hari. Justru itu yang lebih sering daripada yang keluar kota. Karena yang di luar kota mahal sekali, itu kan punyanya swasta. Itu mahal itu. Nah, jadi ada yang di Keputih ya? Banyak, sangat banyak. Itu terasa bahwa yang di pemakaman umum di Keputih itu ini makam Tionghoa gitu terasa tapi suasananya? Enggak ya. Mirip-mirip aja? Mirip-mirip aja, itu nggak apa-apa. Tapi Kembang Kuning sekarang sudah penuh kan? Oh dulu Kembang Kuning ya? Iya dulu Kembang Kuning kebanyakan. Sekarang ya pakai Keputih kebanyakan. Makam yang paling murah yang milik swasta itu berapa sekarang? Saya malah nggak tahu. Itu urusan keluarga atau urusan perusahaan? Sebetulnya kita. Cuma saya biasanya bukan yang nemeni bagian itu. Seringkali pegawai saya akan menemani keluarga pergi ke sana untuk milih. Tanpa kita pun juga tidak masalah. Karena sudah seperti perusahaan kan. Dari pihak makam mereka sudah siaga di situ. Berarti Anda juga harus ahli Hong Shui? Kadang ini. Saya bantuan. Kadang ini. Artinya kan makam yang terbaik adalah yang bersandar ke gunung, itu dia bisa jelaskan. Memandang ke laut. Gitu. Iya. Laut seperti uang. Laut itu berarti uang? Iya. Kalau gunung untuk sandaran yang kuat? Backup, ya lebih kuat. Ya, lebih kuat. Makam yang baik adalah yang di lereng gunung, karena seperti orang yang punya sandaran kuat, sandarannya gunung, tapi menghadap ke laut, karena laut itu uang. Iya, betul. Banyak orang pilih ini di Sukorejo, di Lawang, atau di Sukorejo atau Lawang itu di dekat Malang. Bagi orang yang di luar Surabaya. Ya, atau Malang ya, banyak pilih Hong Shui ya. Nah, berarti tapi kan tidak semua lahan di situ semua Hong Shui-nya baik. Ada yang sangat baik, ada yang kurang baik. Itu harganya beda. Oh, tergantung. Kalau orang Tionghoa yang berjaya ini mau pilih lokasi yang dengan Hong Shui yang baik, kalau nggak ada nggak apa-apa, di sini harganya sama. Kalau lokasi ini semua sama. Ini satu blok sama. Satu blok sama. Ya. Pilih yang terbaik. Ya, saya baru ke sana. 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu saya baru ke sana. Ke Sukorejo? Ke Lawang. Lawang? Iya. Milih-milih? Iya. Karena? Ya, keluarga lebih suka loh. Kalau kasih servis yang gratis dari Alio yang mau, mungkin ada 2-3 orang yang
ini bagus ya, oke, ini coba lagi, second opinion, satu lagi, dan cari orang satu lagi, oh ini bagus, pasti bagus, 3 orang yang bagus. Dia pernah ditandingkan dengan suhu dari Hong Kong dan sebagainya, pernah dia. Dalam hal memilih kuburan? Ya itu juga, ya macam-macam ya. Pernah dia ditandingkan sama bos-bos itu kan pasti punya biasanya mereka. Nah, jadi mereka dibantu sama dia, tapi kan masih ragu-ragu. Karena mereka sudah punya suhu yang mahal-mahal yang di Hong Kong itu. Terus jawabanmu apa? Oh, oke. Terus mereka diam-diam telepon. Hasilnya sama. Yang gratis sama. Tapi sekarang kan di Jawa Timur belum ada seperti Jakarta pemakaman swasta yang sengaja dibikin itu mahal-mahal. Ada. San Diego itu ya, ya yang San mahal. Diego gitu. Terdekat ya Puncak Nirwana. Ya, yang mendekati, tapi ya di mana Puncak Nirwana? Harganya beda banget tapinya. Di enggak seperti San Diego. Levelnya jauh. Iya, ini 2 jutaan sampai 8 jutaan per square meter di sana. Ada. Tapi Jakarta mahal sekali. Citraland, harganya seperti Citraland atau Geraha. Luar biasa lah itu sudah. 1 miliar 800 juta ya. Nanti ada nggak anak Anda yang disekolahkan, dikuliahkan seperti Anda ambil jurusan perawatan mayat gitu? Belum tahu. Belum tahu. Ya, belum tahu. Karena anak zaman sekarang nggak sama ya. Nah terus gimana nanti? Ya nanti kita lihat saja dulu. Kalau saya misalnya papa saya bilang, ya kamu sekolah pemakaman ya, kebayang untuk jawab tidak aja enggak. Seperti pengalaman Yohana. Iya, kebayang aja enggak untuk nolak. Cuma ya wes gitu aja. Ada nggak orang menghubungi Anda tengah malam begitu? Duh, biasa itu. Oh. Biasa sekali. Jadi berarti Anda ini buka 24 jam? Memang. Kita 24 jam. Jadi sejak hari pertama kita buka sampai detik ini belum pernah tutup. Minggu libur, jadi buka selama-lamanya. Selama-lamanya. Iya. Ya, baik Yohana, terima kasih Yohana ya. Saya banyak tahu, akhirnya banyak tahu dari Anda tentang mengapa Anda sekolah di sana, dan saya pikir perawatan mayat biasa saja begitu, ternyata sampai anatomi, sampai bedah. Iya. Yang orang enggak tahu kalau dia ini juga punya gelar loh. Apa? Dia gelarnya di pemakaman tuh juga ada. Loh, katanya sekolahnya computer science sama matematik. Kita dulu di Amerika tinggal selama berapa? 7 tahun ya? Ya, 7 tahun. Kemudian kita pindah ke Kanada. Sebelum saya kembali ke Indonesia, saya bilang sama dia, saya kan anak tunggal. Kalau saya nanti ngurusi perusahaan sendirian nggak mungkin. Pasti saya butuh bantuannya dia. Kalau dia nggak ngerti apa-apa, saya kan ya setengah mati. Saya bilang sama dia, nggak ada salahnya nih. Kamu di sini ngambil kursus diploma. Kalau saya kan 4 tahun, yang full degree. Saya bilang sama dia, kamu coba cari diploma sambil coba ngelamar kerjaan di perusahaan peti mati di Kanada. Dia pikir, oke, sebelum kita pulang nih ya. Wah, cinta banget ya. Habis itu di Kanada di kota apa? Di Vancouver. Oh, di Vancouver. Nah, jadi dia ngambil kursus mestinya 2 tahun. Tahu-tahu 3-4 bulan dia ngasihkan ke saya diplomanya. Saya bingung. Ini sekolah apa? Kok baru belum apa-apa sudah dikasih diploma? Dia bilang, sudah selesai. Ya, online learning itu dulu harus kerja. Dari SMA sosial soalnya, Anda dari matematika dan dari computer science. Iya. Nah, kemudian dia kerja di sana di perusahaan pemakaman. Magang kerja. Oh, ini pengalamannya. Bukan magang lagi, kerja beneran. Iya, sedangkan kalau di sana kerja, kalau di sini pegawai saya ya, sopir ya sopir sendiri, kuli sendiri, membersihkan jenazah, apa-apa, ada pembagian tugas. Kalau dia di sana, memang betul dia masih belum dapat license untuk ngotik-ngotik jenazah ya. Untuk motong-motong. Ya, itu harus ada izin khusus itu untuk itu. Tapi dia yang mindah jenazah. Jadi dia sih datang ke tempat rumah sakit, kemana, nanti dia yang ngangkat jenazahnya itu, masukin ke mobil, itu urusannya dia semua. Dan itu kadang jenazah orang bule kan raksasa. Itu ada tekniknya. Teknik angkatnya. Betul. Nah, enggak gitu kan bisa kecetit lah, gegerin nanti sakit. Berapa tahun kerja di? Enggak lama. Ya, setahunan. Setahun. Nah. Di Kanada sama di Amerika sama kan? Sama sistemnya sama. Kemudian dia kerja di perusahaan yang paling gede saat itu di Kanada. Nah,
Di sana semua barang-barang tuh banyak sih di computerized. Data-datanya semua pakai komputer semua. Terus mereka tentu saja sangat formal dan resmi. Semua ada traktatnya, semua ada pamflet-pamflet, semua ada puisi-puisi khusus yang bisa dipilih. Mereka sih tinggal print, karena kan pakai sistem komputer semua. Dia merasa bersalah, dia bilang, saya kerja di sini setahun dapat ilmu begitu banyak. Memang betul saya digaji ya, dan saya kerja sungguh-sungguh, lembur terus ya. Tapi dapat ilmunya juga banyak. Iya, dia bilang saya mau mengembalikan apa yang saya dapat. Diem-diem sama dia tadi itu yang software-softwarenya itu kan bahasa Inggris semua. Itu sama dia diterjemahkan semua ke bahasa Mandarin. Karena Kanada banyak sekali imigran dari Hong Kong dan dari China. Sebetulnya mereka sangat-sangat butuh, tapi mereka mungkin nggak kepikir ya. Itu sama dia seluruhnya tuh dibikin dalam bahasa Mandarin. Sambil kerja, sambil menerjemahkan. Iya, di rumah dia kerja. Jadi sekarang sudah di-upload. Jadi sebelum dia pulang ikut saya ke Indonesia, dia mau resign kan ya, bilang sama bosnya, Pak, saya mau berhenti. Mereka sedih sekali karena dia overqualified sebetulnya. Terus dia nyerahkan hasilnya tadi itu, kaget sekali mereka. Gratis? Iya, gratis. Ini buat Anda. Waktu mereka tahu, mereka langsung telepon ke headquarter, cerita tentang dia. Langsung mau dinaikkan, dia langsung jadi manajer. Supaya jangan pulang? Supaya jangan pulang. Tapi tetap pulang? Tetap pulang. Ngapain tetap pulang? Sayang saya. Nggak, ngapain juga Anda pulang? Di sana kan sudah enak. Sayang orang tua. Sayang orang tua. Iyalah. Hebat Yohana ya. Terima kasih Yohana. Terima kasih. Terima kasih. Ya.